Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, nama saya Anissa Fitri Maulida, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan nomor induk mahasiswa 2572511074. Pada hari ini, hari Jumat 28 November 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi organ tubuh manusia di kelas 3 SD PIT Baskara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, teman-teman, hari ini ketemu lagi sama Ambu Cica di kelas IPAS. Hari ini kita juga akan belajar IPAS, tapi sebelum itu Ambu akan mengabsen dulu kalian supaya Ambu tahu apakah ada anak yang tidak sekolah, apakah ada yang sakit, ada yang izin, atau semuanya masuk. Oke, yang namanya disebut silahkan acungkan tangannya. Oke, Adiba, oke, Alicia, Arya, Aska, Deva, Jasmine, Malika, Aska, Fahmi, Iksan, Naura, JJ, Ibnu, Arfansyah, Salma. Oke, sudah diabsen semuanya? Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk doa belajar, aku minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan JJ. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bis-shalihin. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Oke, sebelum kita mulai, silakan untuk berdiri. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya agar menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Silakan untuk berdiri. Semuanya sudah berdiri. Siap, kita nyanyikan dulu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanahku merahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah
untuk duduk kembali. Oke, terima kasih. Teman-teman, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi IPAS juga, mengenai makhluk hidup. Hari ini kita juga akan belajar IPAS lagi mengenai makhluk hidup. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai organ-organnya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kemarin kita membahas makhluk hidup hanya sampai dengan perbedaan dari sistem misalnya pernafasan antara manusia dan hewan dan yang lainnya. Hari ini kita akan membahas mengenai organ tubuh manusia. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak bahwa materi-materi IPAS seperti ini adalah materi yang dipelajari oleh para dokter. Ya, dokter-dokter itu mempelajari mengenai keilmuan makhluk hidup, terutama manusia. Siapa di sini yang cita-citanya jadi dokter? Cuma angkat tangannya yang mau jadi dokter. Oke, sama. Nah, teman-teman, kalau kita mau menjadi dokter, kita tentu harus paham mengenai makhluk hidup, terutama manusia, termasuk dengan organ-organnya. Sekarang kita akan belajar mengenai organ apa saja yang ada di dalam tubuh manusia beserta dengan fungsinya. Oke, kita lanjutkan ya. Definisi organ. Dalam tubuh manusia mempunyai berbagai macam jenis yang terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Bagian-bagian yang menyusun dan membentuk tubuh manusia dengan sempurna itu dinamakan dengan organ. Organ tubuh manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Ini adalah definisi dari organ. Oke? Kita lihat yang selanjutnya. Ini kita langsung ke organ ya. Nah, macam-macam organ penting di dalam tubuh manusia. Yang pertama, ada apa? Otak. Yang kedua, ada apa? Kulit. Yang ketiga, ada apa? Yang keempat, ada apa? Yang kelima, ada apa? Yang keenam, ada lambung. Yang ketujuh, ada ginjal. Yang kedelapan, ada usus besar. Dan yang terakhir, ada usus halus. Nah, itu kan baru nama-namanya aja kan? Kalian tahu gak sih apa sebetulnya fungsi dari organ-organ tersebut? Yang pertama, ada otak. Di mana letak otak? Coba tunjuk otak kalian itu letaknya di mana? Di sini? Apa di sini? Apa di sini? Di sini? Ya, otak itu terletak di dalam kepala kita. Ya, otak itu memiliki fungsi utama. Fungsi utama otak adalah mengatur semua aktivitas tubuh, termasuk pikiran, memori, emosi, dan pergerakan. Otak juga terdiri dari beberapa bagian, seperti otak besar, otak kecil, dan batang otak. Oke, yang terakhir adalah mengontrol sistem saraf pusat. Oke, itu adalah fungsi dari otak. Nah, selanjutnya adalah jantung. Kita lihat jantung. Ada yang udah pernah lihat jantung?
Lihat jantung asli udah pernah? Belum ya? Kalau lihat animasinya atau gambar-gambarnya, aku yakin kalian pasti sudah pernah melihat animasi dari sebuah potongan gambar jantung. Ya, makanya kalian tahu ini apa jantung. Ya, apa sih yang Bu jantung itu dan apa ya fungsi dari jantung? Nah, fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi darah itu dipompa ke seluruh tubuh oleh apa? Oleh jantung. Kemudian yang kedua, jantung itu terletak di rongga dada di antara paru-paru. Oke, di antara apa? Paru-paru. Nah, paru-paru ya, itu bentuknya letaknya dekat dengan jantung. Nah, makanya jantung itu letaknya di antara paru-paru. Oke. Selain itu, apa sih Ambu fungsi jantung? Jantung itu juga berfungsi untuk memastikan oksigen dan nutrisi diedarkan ke seluruh bagian tubuh atau seluruh sel tubuh. Itu adalah fungsi dari apa? Dari jantung. Ini kayaknya nggak semangat ini. Masih semangat nggak? Ayo, kalau semangat duduknya lihat ke depan, fokus, tegak. Kita tepuk semangat dulu. Keluarkan suaranya. Kita tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita ada di paru-paru. Apa sih paru-paru? Paru-paru itu adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk menukarkan gas. Dia itu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkannya menjadi karbon dioksida. Kemudian paru-paru ini terletak di rongga dada di sebelah kiri dan kanan jantung. Jadi di antara paru-paru itu ada apa? Ada jantung. Betul, Malika. Nah, paru-paru itu memiliki struktur yang elastis dan terdiri dari jutaan alveoli. Ya, jadi dia itu memiliki struktur yang elastis dan terdiri dari jutaan alveoli. Oke, kita lihat lagi ke depan. Selanjutnya ada organ yang bernama hati. Apa? Oke, siapa yang mau baca ya? Apa sih fungsi utama dari hati? Ibnu? Memproses nutrisi dari makanan, menyimpan energi dan membuang racun dari darah. Oke, betul. Jadi hati itu berfungsi untuk memproses nutrisi dari makanan, kemudian menyimpan energi dan membuang racun dari darah. Selain daripada itu, hati itu terletak di sebelah kanan atas perut. Coba tunjuk sebelah kanan atas perut. Itu adalah letak hati kanan. Kanan nih. Nah, coba mana? Kanan. Devan, yang mana yang kanan? Tunjuk hatinya. Nah, kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Silakan lihat ke depan ya, duduknya jangan minggir. Oke, selanjutnya ada lambung. Nah, lambung itu fungsi utamanya adalah untuk mencerna makanan dengan enzim dan asam lambung. Jadi makanan yang masuk nih, kalian kalau makan, kemudian masuk ke lambung. Di lambung itu dicernanya dengan bantuan enzim dan asam lambung. Tapi apa nih akibat
sering makan makanan yang pedas? Kira-kira bakal kayak gimana ya kalau kalian makannya selalu makanan yang pedas? Apa yang akan terjadi dengan lambungnya? Ya, betul, asam lambung. Ketika kita banyak mengonsumsi makanan-makanan yang cenderung pedas atau asam, itu akan mengakibatkan asam lambung. Ya, ketika asam lambung itu terjadi, itu biasanya disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas sehingga terjadi luka pada lambungnya. Nah, itu yang membuat zat asam di lambung meningkat sehingga terjadilah yang disebut dengan asam lambung. Oke, selanjutnya ada lambung ini terletak di bagian kiri atas perut. Kalau kanan atas perut tadi apa ya? Coba bagian kanan atas perut itu tempatnya apa? Hati. Kalau kiri? Lambung. Coba kiri atas perut itu yang mana? Oke, itu tempat apa? Lambung. Pintar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Ayo. Selanjutnya, lambung ini mengubah makanan menjadi bentuk yang semi cair atau disebut dengan chin. Oke, itu adalah sebuah bentuk yang semi cair yang dihasilkan oleh lambung. Oke, udah berapa sih yang dari tadi kita bahas? JJ, coba J. Ada berapa organ yang dari tadi sudah kita bahas? Ada berapa? 1. Ada otak, 2 ada jantung, 3 ada paru-paru, 4 ada Lambung, terus 2 ada hati. terus ya, oke. Betul? Ada yang kelewat enggak? Enggak ya, semuanya sudah disebutkan tadi sampai lambung. Kita lihat ke gambar selanjutnya. Ini adalah gambar usus halus. Siapa yang pernah melihat usus secara langsung? Ada yang pernah lihat usus secara langsung? Belum ya. Tapi kalau misalnya melihat bentuk dari animasi, itu kalian pasti sering melihat gambar ini di buku IPAS. Ini adalah gambar apa? Oke, Aska Gifari, ini gambar apa? Usus halus. Coba Aska Gifari, apakah Aska tahu apa fungsi utama dari usus halus? Menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Oke, jadi fungsi utama dari usus halus yaitu adalah menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Itu adalah fungsi dari usus halus. Kemudian yang kedua, usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, yang kedua adalah jejunum, dan yang ketiga adalah ileum. Kita sebutin bareng-bareng. Yang pertama apa? Duodenum. Yang kedua jejunum. Yang ketiga ileum. Itu adalah bagian-bagian dari usus halus. Nah, yang terakhir, usus halus ini dia itu memiliki permukaan yang luas untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Oke, teman-teman, coba usus halus itu yang ini atau yang ini? Yang tengah apa yang luar? Yang tengah. Oke, yang tengah ya. Ini adalah usus halus. Kalau yang ini namanya usus, organnya apa? Panjang. Betul apa betul? Betul. Nama organ. Tepuk tangan dulu buat Malika. Yeay.
Dan ada dua, itu namanya adalah ginjal. Ya, teman-teman sekarang sudah tahu apa saja yang ada di dalam tubuh kita, ya, mulai dari organ dan yang lainnya. Aku harap ketika kita sudah belajar mengenai organ ini, Ambu ingin kalian bisa lebih memahami mengenai kesehatan yang harus kita jaga, mulai dari kesehatan tubuh kita, ada organ dan lain-lain yang seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, setelah mengetahui fungsi organ, nama-namanya organ dan fungsi organ, kalian bisa untuk pola hidup bersih dan sehat. Mulai dari memakan makanan yang bergizi, yang sehat, menjauhi atau mengurangi makanan-makanan yang tidak sehat. Ya, coba Ambu pengen kalian menyebutkan satu makanan yang sehat, yang bagus untuk kesehatan dan untuk organ kita. Bisa? Siapkan di pikiran kalian satu makanan yang sehat, yang mengandung karbo atau mengandung protein atau mengandung vitamin. Ambu akan tanya satu orang. Mulai dari Fahmi. Fahmi, sebutkan makanan yang sehat, yang baik untuk organ maupun untuk kesehatan kita. Ayo. Sayur-sayuran, Sayur-sayuran. Contoh makanannya apa? buah-buahan, Ya, buah-buahan, sayur-sayuran bisa seperti sayur sop ya. Buah-buahannya bisa dibuat seperti salad buah. Coba Malika. Telur. Siapa yang tahu telur itu mengandung apa? Protein ya. Telur itu mengandung protein. Selain telur, sayur-sayuran, buah-buahan, apalagi makanan yang sehat yang bisa kita makan. Coba Arfansyah. Brokoli. Siapa yang suka brokoli? Siapa lagi? Gak ada? Oke. Selain brokoli, apa lagi? Aska. Wortel. Wortel itu bagus untuk apa? Mata. Mengandung vitamin apa? Vitamin A. Oke, sekarang Ambu mau kalian memikirkan makanan apa yang tidak baik untuk organ ataupun untuk kesehatan kita. Ayo, pikirkan satu makanan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Pikirkan dulu ya. Nanti aku akan tanya satu orang. Ayo, pikirkan dulu. Sudah terpikirkan makanannya, makanan apa yang tidak baik? Mau coba? Sebelah itu buruk untuk lambung ya. Yang lain coba. Lihat. Mie juga buruk untuk apa coba? Usus. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang seperti itu akan membuat usus kita ada penyakit yang disebut dengan usus buntu, di mana usus kalian itu busuk, ya, usus kalian busuk, kemudian usus kalian itu harus dipotong atau dioperasi usus buntu. Nah, usus itulah yang disebabkan oleh terlalu banyak mengonsumsi mie. Selain itu, coba siapa lagi? Dua lagi. Ya, yuk. Gorengan. Betul. Gorengan itu kalau gorengan dimasaknya pakai apa ya? Pakai minyak. Minyak itu kalau terlalu banyak dikonsumsi itu bisa menyebabkan kolesterol. Kolesterol yang akan menyebabkan apa lagi? Rusaknya organ apa kalau kolesterol? Apa?
Apa coba kalau kolesterol? Kolesterol itu bisa membuat rusaknya beberapa organ, termasuk lambung juga itu bisa rusak karena kolesterol. Ya, terlalu banyak makanan berminyak, berlemak itu juga buruk untuk usus, karena usus akan menyerap nutrisi atau vitamin yang kita makan. Nah, kalau misalnya kamu tidak memakan makanan yang sehat dan memakan makanan yang mengandung banyak lemak dan kolesterol, itu akan membuat organ kita menjadi rusak. Nah teman-teman, makanya kalian perlu untuk memperhatikan makanan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalian janji mulai sekarang akan makan makanan yang sehat? Janji akan menjaga organ-organ yang ada di tubuh kalian? Janji kalian akan mulai menjauh dari makanan-makanan yang tidak sehat? Oke, kalau gitu supaya tidak tidak lesu, supaya semangat. Sebentar lagi kita selesai. Aku pengen tepuk semangat dulu sebelum kita mengakhiri ini, supaya aku lihat bahwa kalian masih semangat sampai di akhir pelajaran. Siap? Tepuk semangat. Oke, semangat. Oke, sebagai akhir aku akan bertanya materi apa yang sudah kita pelajari beserta dengan fungsinya. Oke, aku pengen satu orang menyebutkan nama organnya dan satu orang menyebutkan fungsinya ya. Untuk yang terakhir, sebutkan satu organ. Paru-paru. Sebutkan satu organ. Jantung. Sebutkan satu organ. Ginjal. Satu organ. Hati. Fungsi kulit. Untuk melindungi tubuh dari bagian terluar, katanya kalau luka-luka. Fungsi dari jantung. Memompa darah. Tuh, memompa darah ke seluruh tubuh. Sudah bisa? Bisa? Oke, kalau gitu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita tepuk salut dulu karena hari ini kita sudah bisa memahami materi organ beserta dengan fungsinya ya. Kita tepuk salut dulu dengan yang paling semangat. Oke, tepuk salut. Salut. Oke, teman-teman, terima kasih karena sudah belajar hari ini mengenai materi IPAS, mata pelajaran IPAS dengan materi organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya kita nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam upaya dan dampak serta materi mengenai sumber daya alam. Nah, aku harap di rumah ketika kita akan mempelajari mengenai materi sumber daya alam atau materi yang akan dipelajari di minggu yang akan datang, kalian bisa mempelajarinya di rumah terlebih dahulu. Agar nanti ketika kita di kelas kalian sudah bisa atau sudah ada materi-materi yang masuk ya, nyangkut di memori kalian. Baik, mungkin segitu dari aku. Terima kasih untuk pembelajaran IPAS hari ini. Pembelajarannya sangat menyenangkan. Untuk menutup kegiatan hari ini, kita pimpin doa oleh ketua kelas ya. Silakan JJ.
Sebelum kita mengakhiri, marilah kita Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha